India merupakan salah satu negara yang masih menerapkan sistem kasta hingga saat ini. Kasta sendiri biasanya dikelompokkan berdasarkan dari asal-usul mereka, karma, dan dari garis keluarga apa mereka berasal. Tak hanya itu, sistem kasta ternyata bukan hanya berupa keturunan atau hanya sekedar nama, tetapi sudah termasuk dalam struktur kegiatan sosial ekonomi dan juga politik. Jadi, semakin tinggi kasta mereka, maka akan semakin tinggi pula derajatnya di masyarakat. Begitupun sebaliknya, semakin rendah kasta mereka, maka akan dipandang rendah pula oleh kasta di atasnya. Nah, dampak buruknya dari sistem kasta ini sendiri adanya perbedaan kehidupan yang mencolok antar kasta. Kasta di atas hidup bagaikan raja, dan kasta di bawah hidup bagaikan kuda. Tak hanya itu, kesempatan untuk merubah kasta juga bisa dikatakan mustahil, sehingga bagi mereka yang merupakan kasta sudra, sampai kapanpun akan tetap menjadi kasta sudra. Jika kita suka sama cewek yang kastanya lebih tinggi dari kita, sepertinya harus mundur teratur, lebih tepat ya. Padahal, pemerintah India sendiri sudah melarang adanya sistem kasta sejak tahun 1950-an. Namun, seperti sudah melekat di kehidupan sosial, masyarakat India terkadang tanpa sadar, mereka masih menerapkan sistem kasta di kehidupan sehari-harinya. Nah, di India sendiri, terdapat 4 kasta utama, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, di mana kasta tertinggi dipegang oleh kasta Brahmana, yaitu kelompok yang didominasi oleh para cendekiawan di bidang ilmu pengetahuan, agama, dan adat, sedangkan kasta terendahnya merupakan kaum Sudra. Kasta ini biasanya berperan sebagai pelayan dari 3 kasta di atasnya, di mana sebagian besar kasta Sudra didominasi oleh golongan para pekerja buruh, pelayan, dan juga kuli. Meskipun terdapat 4 kasta utama, sistem ini masih terbagi lagi menjadi ribuan subkasta lainnya. Namun, dari keempat kasta utama dan ribuan subkasta lainnya, terdapat 1 kasta yang dianggap paling rendah, bahkan bisa disebut sebagai kasta tak tersentuh atau kasta Dalit. Kasta Dalit merupakan kelompok masyarakat yang dianggap sangat hina, sampai-sampai mereka dijauhi dan sama sekali tidak dianggap sebagai bagian dari kasta manapun. Dan parahnya, kelompok Dalit bahkan dianggap najis bagi masyarakat yang berkasta tinggi. Tak hanya itu, kasta lainnya juga dilarang untuk menggunakan air yang sama dengan kaum Dalit. Menerima makanan dari mereka dilarang menggunakan jalan yang sama, bahkan saking rendahnya di mata kasta lainnya, kaum Dalit dianggap lebih rendah dari seekor hewan. Di India, orang bisa dipenjara selama 10 tahun jika membunuh seekor sapi. Tapi, berbeda halnya jika mereka membunuh kaum Dalit. Tak heran jika setiap tahunnya terdapat 1000 kasus pembunuhan yang disebabkan oleh permasalahan kasta, terutama kasta Dalit. Bahkan, terdapat ratusan kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap wanita kaum Dalit yang dilaporkan setiap tahunnya. Menarik bukan? Nah, daripada makin penasaran, mending langsung saja ke inti pembahasannya. Seperti yang dibahas tadi di awal video, kaum Dalit merupakan kasta paling rendah di India. Hal ini karena kaum Dalit tidak memiliki varna. Varna sendiri merupakan sebuah keyakinan umat Hindu, di mana mereka percaya jika manusia diciptakan dari bagian-bagian tubuh yang bermacam-macam
dari Dewa Purusa. Kedudukan sosial mereka ditentukan dari bagian-bagian tubuh manakah mereka diciptakan. Sedangkan kaum Dalit berada di luar sistem Varna atau diciptakan bukan dari bagian tubuh Dewa Purusa. Sehingga secara tidak langsung mereka tidak termasuk ke dalam kasta manapun. Lahir dari keluarga kaum Dalit bisa dikatakan menjadi mimpi buruk bagi semua orang, di mana sedari lahir hingga ajal menjemput, mereka akan menjalani hidup tanpa martabat, harga diri, maupun hak seperti manusia pada umumnya. Bahkan, dari umur 5 tahun saja, mereka sudah di-spoiler bagaimana nasib mereka di masa depan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga jodoh. Umumnya, kasta Dalit hidup dalam keterpurukan. Bahkan, untuk pendidikan pun mereka sangat dibatasi. Tidak heran jika sebagian besar kaum Dalit buta huruf dan juga buta pengetahuan. Dan parahnya, mau sepintar dan secerdas apapun anak itu, selama ia masih keturunan dari kaum Dalit, akan tetap menjadi manusia rendahan dan tidak diberi kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih untuk menjadi gelandangan, pemulung, pengemis, bekerja di tempat pembakaran batu bara, pembersihan saluran air, pembersih sanitasi, pemulung kotoran manusia, atau menguras jamban, dan pekerjaan-pekerjaan rendah lainnya. Dan tak hanya orang-orang dewasa, sekitar 15 juta anak kaum Dalit juga terpaksa ikut mencari nafkah untuk menyambung hidup keluarganya, di mana kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh tani, pengangkut, dan pemecah batu dengan upah yang sangat tidak layak. Hal inilah yang menjadi alasan utama kenapa mereka sangat sulit untuk memperbaiki perekonomian keluarga dan selalu terjebak abadi di lingkaran kemiskinan. Bahkan sampai beberapa generasi pun nasib mereka akan tetap sama selama mereka masih terikat oleh sistem kasta. Mungkin sebagian dari kita berpikir, kenapa mereka tidak mencoba mencari pekerjaan lain yang lebih layak, atau bahkan mungkin melakukan migrasi ke negara lainnya. Mirisnya, mendapatkan pekerjaan yang sedikit layak bagi mereka adalah hal yang mustahil bagi laki-laki. Apa betul karena sistem kasta sejak lahir haram bagi mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan layak dan hanya boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan rendah? Kalaupun mereka mahir atau menguasai sebuah skill, hal tersebut tetap percuma karena tak seorang pun yang mau mempekerjakannya. Dan alasan mereka tidak mau melakukan migrasi adalah karena adanya keterbatasan dana dan sangat sulit untuk mendapatkan hak yang layaknya seperti orang-orang yang berkasta lainnya. Sangat sulit bagi mereka untuk mengurus berkas-berkas, bahkan parahnya, terkadang mereka tidak memiliki berkas data diri. Selain itu, sebagian besar dari mereka masih berpegang teguh terhadap keyakinan mereka sebagai umat Hindu, sehingga mereka enggan untuk lari dari kenyataan dan takdir mereka. Nah, tak hanya pendidikan dan pekerjaan, masalah juga datang dari keseharian mereka, di mana kaum Dalit memiliki tekanan hidup yang sangat mengerikan. Kasta Dalit sering dipukul, diancam, bahkan dibunuh tanpa adanya alasan yang masuk akal. Kaum Dalit juga diyakini bisa mencemari umat Hindu, sehingga bagi mereka yang bersentuhan dengan kaum Dalit akan dianggap telah tercemar. Inilah salah satu alasan kenapa mereka begitu enggan untuk berkontak langsung dengan kaum Dalit. Salah satu kisah nyata dialami oleh seorang gadis yang merupakan keturunan kaum Dalit. Gadis tersebut dipukuli penduduk desa karena alasan yang di luar logika manusia.
Jadi, kisah berawal ketika gadis tersebut sedang mengambil air di sebuah pemukiman. Dan tiba-tiba saja, ia langsung dimaki oleh para penduduk desa tersebut. Ia juga menerima beberapa kekerasan fisik. Sambil menangis, ia bertanya kepada mereka, kenapa dirinya dipukuli dan dicaci maki. Padahal, dirinya hanya mengambil air di tempat umum, dan itu pun tidak banyak. Dengan emosi, penduduk desa pun beralasan jika haram bagi mereka untuk menggunakan air yang sama dengan kaum Dalit. Kasus diskriminasi lainnya juga terjadi pada tahun 2015, di mana terdapat seorang gadis tak berdosa dicaci maki oleh seluruh penduduk desa karena hal yang luar biasa remeh. Ketika berjalan, bayangan gadis itu mengenai tubuh seorang anggota keluarga yang berkasta lebih tinggi. Karena hal yang sangat sepele tersebut, gadis yang tak tahu di mana letak salahnya pun hanya bisa pasrah ketika dipukuli dan diancam akan dibunuh jika terlihat di tempat itu lagi. Kasus yang sangat tidak manusiawi ini pun sempat mendapatkan perhatian dari dunia, dan banyak gerakan yang mendesak pemerintah India agar segera menindak tegas bagi siapapun yang melakukan diskriminasi yang disebabkan permasalahan kasta. Namun, sepertinya hal tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap nasib kaum Dalit. Karena hingga saat ini, kasus serupa masih sering terjadi. Bahkan parahnya, semakin banyak gerakan pembelaan terhadap kaum Dalit justru membuat semakin tinggi pula kasus diskriminasi dan kejahatan terhadap kaum Dalit. Namun, seolah ditutup-tutupi pihak kepolisian, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga pemerintah pusat India yang mendukung sistem kasta yang berdasarkan kepercayaan orang Hindu tersebut malah membantah data yang ada. Sedangkan, jelas-jelas dari data statistik Biro Kejahatan Nasional India, kita bisa mengetahui jika lebih dari 25.000 kasus kejahatan menimpa kaum Dalit pada tahun 2000. Dari data tersebut, bisa disimpulkan bahwa setiap jamnya terdapat satu orang kaum Dalit yang diserang setiap harinya. Juga terdapat 3 kasus pemerkosaan terhadap wanita kaum Dalit, 2 orang dibunuh, dan 2 rumah dibakar. Dari sini, mungkin kita akan berpikir, kemanakah peran pemerintah selama ini? Apakah Bapak Ladoo Singh memang mencerminkan kelemahan penegakan hukum di India? Seperti yang kita singgung di pembukaan video, jika pemerintah India memang telah melarang adanya sistem kasta dan akan menindak tegas bagi siapapun yang melakukan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan yang disebabkan oleh adanya permasalahan kasta. Namun sayangnya, dari ribuan pengaduan yang masuk, hanya 48% saja yang benar-benar mereka usut hingga tuntas. Dan selebihnya, sebanyak 62% diabaikan penyelidikannya dan ditutup dengan alasan yang tak jelas. Atas kejadian tersebut, sebanyak 205 oknum polisi pun ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap tidak profesional. Dan fakta lainnya menunjukkan jika terdapat ratusan ribu kasus serupa yang tidak dilaporkan. Kebanyakan dari para korban tidak berani melapor karena sering mendapatkan ancaman dari para pelaku, bahkan tak jarang mereka juga diintimidasi oleh para oknum polisi. Meskipun dikatakan kaum tak tersentuh dan haram hukumnya bersentuhan langsung dengan kaum Dalit, namun nyatanya kasus pelecehan dan pemerkosaan kerap menimpa para wanita kaum Dalit. Dikutip dari data BBC yang dirilis pada tahun 2014, bisa diketahui jika sebanyak 54% dari 500 wanita di 4 negara bagian mengaku jika mereka mengalami serangan fisik. Sebanyak 46% mengalami kekerasan seksual dan 23% mengalami pemerkosaan. Mereka juga mengatakan jika sebagian besar para pelaku merupakan orang yang berkasta lebih tinggi, seperti tuan tanah dan juga para oknum polisi. Namun,
Seperti kasus-kasus sebelumnya, hanya 5% dari total kasus tersebut yang dilaporkan. Dan sialnya, 30% dari laporan tersebut ditolak oleh pihak kepolisian dengan alasan laporan palsu. Tak hanya itu, penelitian lain juga menunjukkan fakta jika pihak kepolisian kerap menerima suap dari para pelaku untuk melindungi pelaku dari jeratan hukum. Sialnya lagi, oknum-oknum tersebut ternyata lebih memihak kepada pelaku dengan alasan memiliki kasta yang sama dan sama-sama membenci kaum Dalit. Akibat lemahnya penegakan hukum bagi kaum Dalit, menyebabkan hampir 50% remaja wanita kehilangan kesuciannya. Bahkan, sebagian besar dari mereka harus berakhir di bisnis prostitusi karena telah kehilangan tujuan hidup dan masa depan. Kalau menurut kamu, bagaimana? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam narasi dunia.